Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama Accounting Study Group yang akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan juga siklus akuntansi perusahaan jasa. Di pembahasan selanjutnya itu adalah tentang Basic Accounting Equation atau persamaan dasar akuntansi. Ini adalah hal yang paling mendasar dalam dunia akuntansi. Nah, apa sih persamaan dasar dari akuntansi ini? Itu yaitu adalah aset sama dengan jumlah dari liabilitas dan ekuitas. Nah, persamaan dasar akuntansi ini tuh berlaku untuk semua jenis perusahaan, entah itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur. Dan ini juga berlaku dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Nah, mungkin teman-teman penasaran kenapa aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, pertama-tama itu kita harus tahu dari definisinya dulu. Definisi aset itu bisa didefinisikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan aset ini memiliki nilai yang akan menimbulkan manfaat bagi perusahaan di masa depan. Lalu kita pindah ke sisi sebelah kanan yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas sendiri itu dapat didefinisikan sebagai kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana pada saat penyelesaiannya itu mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Nah, di sini maksud arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik itu misalkan dalam penyelesaiannya perusahaan itu biasanya mengeluarkan kas atau mengeluarkan hal-hal lain yang mengandung manfaat ekonomik itu tadi. Nah, untuk ekuitas, ekuitas ini dapat didefinisikan sebagai hak pemilik perusahaan yang mana ekuitas ini adalah selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Maka dari itu di sini sesuai dengan ilustrasi yang ditampilkan, itu aset itu harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Dan sekali lagi aku ingatkan ini tuh benar-benar dasar dari akuntansi yang berlaku untuk semua jenis perusahaan. Entah itu jasa, entah itu perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Selanjutnya biar lebih tambah paham lagi, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini ada kondisi yang pertama itu di mana asetnya nol, liabilitasnya nol, dan ekuitasnya juga nol. Ini adalah kondisi di mana perusahaan itu belum dibentuk gitu. Ini jadi ya udah jelas lah ya. Kalau perusahaannya aja belum ada gitu, otomatis memang akunnya nol semua. Lalu ada kondisi di mana pada tanggal 5 Januari 2022, Bapak Andi mendirikan sebuah perusahaan. Lalu, ia menyetorkan modal sebesar 500 juta rupiah menggunakan uang pribadinya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita ambil, yaitu pertama, Bapak Andi mendirikan sebuah perusahaan. Lalu, ia menyetorkan modal sebesar 500 juta rupiah menggunakan uang pribadinya. Nah, 500 juta rupiah ini adalah yang menjadi kuncinya. Lalu, sesuai dengan Basic Accounting Equation atau persamaan dasar akuntansi, maka dari kondisi tersebut, aset dari perusahaan Bapak Andi bangun itu bertambah 500 juta berupa kas. Dari mana kita tahu? Dari penjelasannya bahwa Bapak Andi ini menyetorkan modal sebesar 500 juta rupiah menggunakan uang pribadinya. Maka dari itu asetnya akan meningkat 500 juta dalam bentuk uang kas. Lalu di sini liabilitasnya masih nol karena belum ada kewajiban apapun, dan dari sisi ekuitasnya itu sudah pasti bertambah 500 juta karena dalam bentuk modal. Ekuitasnya bertambah 500 juta dalam bentuk modal karena memang sudah jelaskan menyetorkan modal sebesar 500 juta menggunakan uang pribadinya, sehingga ekuitasnya bertambah
500 juta. Nah, ini kalau kita lihat lagi, maka ini sudah benar karena jumlah asetnya itu sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Kita lihat asetnya adalah sebesar 500 juta. Lalu liabilitasnya 0 dan ekuitasnya 500 juta. Maka aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi kesimpulan dari basic accounting equation ini adalah ketika ada aset naik, maka salah satu dari liabilitas atau mungkin keduanya antara liabilitas dan ekuitas itu juga harus meningkat sama dengan aset. Jadi ketika asetnya meningkat 500 juta, maka dari sisi kanan antara liabilitas dan ekuitasnya itu juga harus bertambah 500 juta. Begitupun ketika berkurang. Misal aset berkurang 500 juta, maka dari sisi liabilitas dan ekuitasnya itu juga harus berkurang 500 juta. Jika tidak ada hal yang sama seperti itu, misalkan asetnya bertambah 500 juta, lalu liabilitasnya bertambah 0, ekuitasnya cuma bertambah 200 juta. Maka itu pasti sudah dipastikan ada yang salah dari pencatatan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang accrual basis dan juga cash basis. Jadi apa sih accrual basis dan cash basis itu? Jadi memang yang paling sering digunakan sama perusahaan-perusahaan yang paling umum digunakan itu biasanya memang basis accrual. Dan di pengantar akuntansi ini pun juga menggunakan basis accrual kayak misalkan yang diajarkan oleh dosen-dosen dan juga yang ada di buku-buku itu hampir semuanya rata-rata itu menggunakan basis accrual. Nah, apa sih basis accrual itu? Ini kan di sini bisa kita lihat ya ada 4 poin. Jadi poin pertama, perusahaan yang menggunakan basis accrual dia transaksinya itu dicatat pada saat terjadinya peristiwa. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika perusahaan itu membeli persediaan misalkan secara kredit, secara utang ya kan. Nah, walaupun perusahaan membelinya secara utang, kan otomatis belum ada kas keluar kan. Itu perusahaan itu tetap mencatat transaksi tersebut. Contoh misalnya, tanggal 3 Januari perusahaan itu membeli persediaan secara kredit kepada perusahaan B misalkan. Nah, perusahaan tadi yang membeli itu tadi akan mencatat transaksi tersebut di tanggal 3 itu persediaan di debit dan utang di kredit. Jadi dia walaupun belum mengeluarkan uang, dia masih ngutang, tapi tetap dicatat di tanggal 3 Januari tersebut gitu, di tanggal terjadinya peristiwa transaksi tersebut. Lalu poin yang kedua, itu perusahaan mengakui pendapatan ketika mereka melakukan pelayanan. Ini juga mirip-mirip. Misalkan perusahaan salon gitu, ada customer yang ingin melakukan perawatan rambut di tanggal 2 Januari misalkan. Tetapi si customer ini mau ngebayar bayar salon tersebut itu di tanggal 5-nya gitu. Pelayannya ngutang lah kasarnya gitu. Nah, walaupun perusahaan belum mendapatkan uang pada saat itu, tapi kan perusahaan udah menyelesaikan pelayanannya, udah melakukan pelayanannya, maka perusahaan akan mencatat pendapatan. Tetap akan mencatat pendapatan walaupun belum ada uang kas yang masuk nih. Karena kan pelayanannya di tanggal 2. Sedangkan di tanggal customer-nya ini mau bayar di tanggal 5, ya kan. Nah, di tanggal 2 itu walaupun belum ada uang kas masuk, si salon tersebut tetap akan mengakui hal tersebut itu sebagai pendapatan. Begitu juga dengan beban, sama. Lalu akuntansi yang berbasis akrual ini sesuai dengan IFRS. Nah, makanya kenapa tadi aku bilang accrual basis atau basis akrual ini sering banget digunakan sama perusahaan-perusahaan dan juga biasanya di pengantar ini memang dijadikan ibaratnya kurikulum. Jadi emang untuk pengantar itu perusahaan-perusahaan yang digunakan itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan basis akrual. Untuk pembahasan selanjutnya itu adalah tentang cash basis. Jadi apa sih cash basis itu? Mungkin dapat teman-teman lihat di sini itu ada beberapa poin, ada 4 poin sama dengan accrual basis. Jadi cash basis itu kebalikannya dari accrual basis.
Jadi cash basis itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan basis kas, setiap transaksinya itu dicatat pada saat menerima atau mengeluarkan kas. Nah, jadi berbeda dengan accrual basis yang mana accrual basis itu dicatat pada saat terjadinya peristiwa. Nah, kalau cash basis itu dicatat pada saat menerima atau mengeluarkan kas. Seperti misalnya kalau dalam accrual basis, misalkan perusahaan itu membeli barang dagang secara utang. Nah, walaupun perusahaan tersebut belum mengeluarkan uang, belum ada arus kas yang keluar, tapi perusahaan tersebut tetap mencatat transaksi tersebut. Nah, pada cash basis itu tidak dicatat karena tidak ada pengeluaran, pengeluaran kas maupun pemasukan. Nah, di cash basis ini juga kas pencatatan itu pada saat kas diterima. Seperti yang udah aku jelaskan tadi dan juga bebannya itu dicatat pada saat kas dibayarkan. Jadi kalau intinya pada basis kas ini kalau tidak ada kas yang keluar atau masuk itu tidak dicatat transaksinya. Nah, tapi akuntansi berbasis kas ini tidak sesuai dengan IFRS. Jadi makanya ini salah satu alasan kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang lebih menggunakan accrual basis dan juga di dalam mata kuliah pengantar akuntansi itu juga menggunakan accrual karena cash basis ini tidak sesuai dengan IFRS. Alasannya itu karena jika perusahaan menggunakan cash basis itu di laporan keuangannya itu tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena ada transaksi-transaksi yang tidak dicatat seperti misalnya transaksi utang, transaksi piutang, dan lain-lain yang tidak menerima atau mengeluarkan kas. Sehingga pada laporan keuangan yang menggunakan basis kas itu tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Untuk pembahasan selanjutnya itu adalah recognizing revenue and expenses, yang mana artinya adalah pengakuan pendapatan dan juga beban. Nah, seperti yang sudah diilustrasikan di sini, untuk pengakuan revenue atau pengakuan pendapatan itu adalah pendapatan dapat diakui ketika kewajiban dari perusahaan itu sudah terpenuhi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita lihat dari ilustrasinya, yang pertama-tama itu kan ada customer request service, artinya customer ini meminta jasa. Misalkan kita uh, ambil contoh salon misalkan. Nah, ketika ada pelanggan yang meminta untuk di style rambutnya, maka di sini masuk ke customer request service. Jadi customer sudah mulai meminta jasa. Nah, ketika itu juga perusahaan itu melakukan jasanya, satisfy performance obligation. Jadi melakukan kewajibannya sebagai perusahaan salon untuk men-style rambut dari pelanggan itu sendiri. Nah, pada saat inilah perusahaan itu sudah boleh mengakui hal tersebut sebagai pendapatan walaupun pelanggan tersebut belum membayarkan uangnya. Jadi di sini kalau kita lihat di ilustrasinya, cash receipt-nya itu di belakangan. Jadi kita sebagai perusahaan itu satisfy performance obligation dulu. Jadi kita melakukan pekerjaan kita dulu, baru cash receipt. Nah, walaupun kita menerima uangnya itu setelah setelah pekerjaan kita selesaikan, tapi kita mencatat pendapatannya itu pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Misalkan pelanggan tersebut itu datang ke salon itu tanggal 1 Januari. Lalu perusahaan melakukan jasanya itu pada hari itu juga. Tetapi pelanggan itu mau bayar di tanggal 5 Januarinya. Nah, walaupun di tanggal 1 Januari itu perusahaan belum mendapatkan uangnya, tapi karena perusahaan telah melakukan jasanya, perusahaan telah melakukan pekerjaannya, perusahaan itu boleh untuk mengakui hal tersebut sebagai pendapatan jasa atau service revenue. Lalu selanjutnya adalah pengakuan untuk beban. Nah, mungkin dapat dilihat di sini
pengakuan beban itu terjadi pada saat beban tersebut dikeluarkan. Atau kalau mungkin teman-teman bingung kapan beban itu harus diakui, nah beban itu bisa diakui pada saat timbulnya kewajiban. Lalu juga bisa pada saat terjadinya konsumsi aset dan bisa diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nah, di sini diilustrasikan ada matching revenue. Maksudnya apa? Karena matching revenue ini itu artinya adalah pendapatan dan beban itu harus ditandingkan. Karena pada dasarnya beban dan pendapatan itu harus ditandingkan. Jadi ketika ada pendapatan itu sudah pasti ada beban. Begitupun sebaliknya, ketika ada beban itu sudah pasti ada pendapatan. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Kalau menurut pendapat aku pribadi, jurnal penyesuaian ini termasuk salah satu jurnal atau materi yang paling sulit di mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, apa sih fungsi dari jurnal penyesuaian ini? Kenapa jurnal penyesuaian ini penting bagi setiap perusahaan? Yang pertama, itu untuk memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan beban telah sesuai. Lalu, jurnal penyesuaian juga diperlukan suatu perusahaan sebelum menyusun laporan keuangannya. Jurnalnya terdiri atas akun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, maksud dari poin ketiga ini apa? Maksudnya adalah ketika kita membuat jurnal penyesuaian, akun-akun yang muncul dari jurnal penyesuaian tersebut itu nantinya akan masuk ke income statement atau laporan laba rugi dan juga statement of financial position atau dalam bahasa Indonesianya akun laporan posisi keuangan. Nah, kenapa adjusting entries ini dibuat? Alasannya itu yang pertama karena terdapat beberapa peristiwa yang tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Contohnya apa? Contohnya adalah pemakaian sublist atau perlengkapan. Jadi misalkan perusahaan itu membeli 1000 pulpen sebagai perlengkapan untuk kantornya. Nah, kan sudah pasti pulpen itu setiap hari dipakai kan. Jadi misalkan belinya tanggal 1, di tanggal 2 itu ada pemakaian misalkan 3 pulpen. Terus di hari berikutnya ada pemakaian 7 pulpen. Nah, itu kalau dicatat oleh akuntan setiap hari itu sangat-sangat tidak efisien. Maka dari itu perlu adanya jurnal penyesuaian di akhir periode. Jadi misalkan di awal periode itu perusahaan punya 1000 pulpen. Nanti di akhir periode itu akan dihitung lalu nanti akan disesuaikan akunnya. Nah, cara menyesuaikan ini bagaimana? Nanti akan ada contohnya. Lalu selanjutnya adalah beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya tersebut berakhir dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Lalu beberapa akun mungkin tidak dicatat. Nah, ini juga mirip-mirip dengan poin yang pertama bahwa uh, ada beberapa peristiwa itu yang nggak mungkin bisa dicatat setiap hari karena tidak efisien. Mungkin sebelum kita masuk ke contohnya, contoh dari jurnal penyesuaian, kita juga harus tahu tipe-tipe dari jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada deferrals, yang mana ada prepaid expense dan juga unearned revenue. Untuk prepaid expense sendiri ini beban dibayarkan secara tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Jadi prepaid expense ini lebih kayak kita membayar uang muka. Jadi misalkan kita sebagai konsumen misalkan mau ke salon, lalu kita misalkan mau eh, apa potong rambut itu di tanggal 5 tapi kita bayar dulu di tanggal 2. Nah, itu kan kita biasanya menyebutnya uang muka ya. Kita memberikan uang muka terlebih dahulu. Nah, dalam akuntansi itu namanya prepaid expense. Jadi kita membayarkan uang muka. Nah, lalu selanjutnya ada unearned revenue. Uang diterima sebelum layanan dilakukan. Nah, ini
kebalikannya. Jadi kita sebagai perusahaan, kita menerima uang muka. Kalau tadi kita sebagai konsumen, misalkan kita datang ke salon sebagai konsumen, kita membayarkan terlebih dahulu, tapi kita minta nanti potong rambutnya itu di hari berikutnya, itu kita namanya membayarkan uang muka. Nah, sebagai salonnya, kita misalkan sebagai owner dari salonnya, kita menerima uang tersebut sebagai uang muka, unearned revenue. Jadi kalau misalkan kita sebagai owner dari salon tersebut, terus ada pelanggan yang memberikan uang untuk jasa yang diselesaikan besok, misalkan. Nah, namanya itu kita menerima uang muka. Lalu ada yang accruals. Yang pertama itu ada accrued expense, itu beban yang sudah terjadi namun masih belum dibayar. Nah, selanjutnya itu ada accrued revenue, yaitu pendapatan atas jasa yang telah diberikan namun belum diterima pembayarannya secara tunai. Nah, mungkin teman-teman bingung, jadi kita langsung ke slide selanjutnya aja untuk contoh-contoh dari deferrals dan juga accrual. Setelah kita tadi udah tahu dari tipe-tipe jurnal penyesuaian, kita langsung masuk ke adjusting entries for deferrals dulu. Nah, seperti yang teman-teman tadi udah lihat dari adjusting entries yang deferrals ini, yang pertama itu ada prepaid expense. Jadi prepaid expense itu udah seperti yang udah aku jelasin juga tadi, dia itu adalah biaya yang dibayar di muka dan juga merupakan biaya yang kadaluarsa dengan berlalunya waktu. Seperti contohnya biaya sewa, biaya asuransi, dan juga biaya periklanan. Ataupun habis karena penggunaan. Contohnya adalah sapris tadi, perlengkapan dari perusahaan. Nah, bingung, ini ada ilustrasinya. Jadi prepaid expense itu dia akan mengurangi aset dan juga menambah beban. Kenapa? Kenapa dia mengurangi aset dan menambah beban? Karena kalau kita lihat dari jurnalnya, jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima adalah dengan mendebit prepaid expense dan juga mengkredit cash. Jadi misalkan ada kita itu mau ke salon, misalkan contohnya seperti salon tadi, kita sebagai konsumen itu pasti akan, kalau kita membayar uang di muka itu kita pasti akan membayarkan uang kas, kita akan memberikan uang kas. Makanya kenapa di sini kasnya dikredit, karena kita keluar uang kas. Lalu karena kita udah bayar uang sejumlah uang untuk jasa yang akan diselesaikan di masa depan nanti, entah itu seminggu yang akan datang atau mungkin 2 hari yang akan datang, maka dari itu kita akan mendebit prepaid expense atau eh, beban biaya dibayar di muka. Maka dari itu expense-nya itu akan bertambah seperti yang diilustrasikan di sini. Debit adjusting entries dengan pada buku besar expense dan juga credit adjusting entries pada akun aset yang berupa kas. Jadi intinya pada prepaid expense itu jurnal penyesuaiannya itu adalah prepaid expense di debit dan di kreditnya adalah kas. Untuk nominalnya nanti tergantung dari soalnya. Jadi misalkan kalau kita pakai contoh yang tadi, kita bayar uang muka itu sebesar 100.000 misalkan. Ya berarti nanti prepaid expense di debit 100.000 dan juga kasnya 100.000 di kredit. Kenapa? Karena kita kan mengeluarkan uang kas sebesar 100.000 tadi untuk membayarkan uang muka itu tadi.